Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah yang selalu Ibu Nurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar fikih pelajaran kedua, yaitu sholat jamak dan qashar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar sholat jamak dulu ya. Sholat qasharnya nanti di pertemuan berikutnya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita yang sedang menuntut ilmu, memberikan keberkahan kepada kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga kita juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, kalian dibuka ya buku fikihnya halaman 18 poin A, yaitu sholat jamak. Kita sebagai umat muslim diwajibkannya untuk sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat wajib ini, berarti wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti kalau wajib ini harus ya, wajib dilaksanakan. Nah, ada beberapa kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan kita untuk sholat pada tepat waktu atau sholat pada waktu yang ditentukan. Kondisi seperti apa? Misalnya kondisi kita sedang dalam perjalanan atau disebutnya dengan musafir. Jadi Allah memberikan rukhsah itu kepada seseorang yang tidak melaksanakannya seperti biasanya ya, atau tidak bisa dilaksanakan pada tepat waktu. Contohnya, misalnya kalian ingin melakukan perjalanan, ingin bersilaturahmi ke saudara kalian yang ada di luar Jakarta, yang di kota Bandung. Kalian biasa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya membutuhkan waktu 5 jam. Tapi di kondisi seperti ini, kalian atau di situasi ketika kalian dalam perjalanan tidak memungkinkan untuk sholat zuhurnya di Bandung. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalian boleh melaksanakan sholat jamak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, apa itu sholat jamak? Pengertian sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat yang berdekatan yang dilaksanakannya pada salah satu waktunya, atau menggabungkan 2 sholat yang berdekatan pada satu waktu. Sholat yang berdekatan ini apa? Kalau zuhur dekatnya dengan apa? Dengan sholat asar. Kalau maghrib dekatnya dengan sholat isya. Jadi zuhur dijamaknya dengan asar, maghrib dijamaknya dengan isya. Berarti yang tidak diboleh dijamak apa? Sholat subuh. Subuh tidak bisa dijamak ya. Jadi yang bisa dijamak hanya sholat yang berdekatan, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Oke, sampai sini paham? Sholat jamak ini terbagi menjadi 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu apa, Bu Nurul? Jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat, seperti misalnya sholat zuhur dan asar dilaksanakannya di waktu yang pertama. Takdim itu artinya dilakukannya di awal. Jadi ketika menggabungkan sholat zuhur dan asar, maka dilaksanakannya di waktu sholat zuhur. Nah, kalau misalnya ingin menjamak takdim antara maghrib dan isya, berarti dilaksanakannya di waktu maghrib gitu ya. Jadi jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu yang dikerjakannya di waktu yang awal. Misalnya kalian dalam perjalanan dari kota Jakarta ke kota Bandung. Ketika dalam perjalanan ini waktu sholat zuhur telah tiba. Jadi kalian boleh melaksanakan sholat zuhur ini dengan cara dijamak. Nama jamaknya apa? Jamak takdim. Jadi kalian melaksanakannya menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Cara pelaksanaannya seperti apa? Kalian yang pertama pastikan niatnya dulu, niat sholat jamak. Niat sholat jamak, pertama kalian melakukan sholat zuhur dulu 4 rakaat.
Niatnya seperti apa? Usolli fardo zuhri arba'a rokaatin jam'a takdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jam'a takdim beserta asar karena Allah ta'ala. Bu, bagaimana kalau sulit untuk menghafal Arabnya? Nah, kalau kalian sulit untuk menghafal Arabnya nggak apa-apa, kalian niatkan dalam hati pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat jama takdim beserta asar karena Allah ta'ala. Nah, ketika kalian sudah niat, lalu takbiratul ihram, sholat seperti biasanya, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, lalu di rakaat terakhir salam. Nah, ketika salam ini kalian langsung berdiri melaksanakan sholat asar. Antara salam dan berdiri ini kalian tidak boleh melakukan perbuatan atau ucapan atau hal yang lain. Misalnya kalian setelah salam, saya mau doa dulu atau saya mau zikir dulu, tidak boleh ada perbuatan kegiatan lain ya. Jadi ketika salam kalian langsung berdiri, lanjutkan dengan sholat asar. Usolli fardo asri arba'a rokaatin jam'an takdiman ma'al zuhri lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat asar 4 rakaat jama takdim beserta zuhur karena Allah ta'ala. Lalu sholat asar seperti biasanya, lalu salam. Jadi seperti itu ya. Yang pertama kalian melaksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat. Setelah 4 rakaat selesai, kalian berdiri langsung melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Jadi antara seling itu tidak boleh ada kegiatan ya. Begitu juga ketika kalian ingin melaksanakan sholat jama takdim, menggabungkan maghrib dengan isya. Berarti kalau menggabungkan maghrib dengan isya, dikerjakannya pada waktu maghrib. Jadi pertama kalian niat sholat maghrib dulu. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin jama takdiman ma'al isya'i lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat jama takdim beserta isya karena Allah ta'ala. Sholat 3 rakaat seperti biasa, salam, lalu berdiri, dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Usolli fardo isya'i arba'a rakaatin jama takdiman ma'al maghribi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat jama takdim beserta maghrib karena Allah ta'ala. Begitu ya. Jadi jama takdim adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, dikerjakannya di awal waktu atau di awal sholat. Misalnya kalau menggabungkan antara zuhur dan asar, berarti dilaksanakannya pada waktu zuhur. Kalau misalnya ingin menggabungkan maghrib dan isya, berarti dilaksanakannya di waktu maghrib. Oke, selanjutnya yaitu yang poin D, sholat jama takhir. Sholat jama takhir itu apa, Bu Nurul? Sholat jama takhir adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, dikerjakannya di akhir waktu. Jadi kebalikannya yang takdim ya. Takhir ini berarti kan akhir kan. Berarti ketika kalian ingin menggabungkan antara zuhur dan asar, maka dikerjakannya di waktu asar. Atau kalian ingin menggabungkannya sholat maghrib dan isya, maka dilaksanakannya di waktu isya atau waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Contohnya ketika kalian dalam perjalanan keluar kota, waktu maghrib sudah tiba nih. Kalian mencarikan masjid atau musola tapi tidak ketemu-temu, gimana caranya Bu Nurul? Nah, kalian boleh melakukan sholat jama ini di akhirnya atau di waktu sholat isya-nya. Jadi kalau misalnya ada kendala, kalian dalam perjalanan, di perjalanannya tidak menemukan masjid atau musola di waktu sholat maghrib ini, kalian boleh diundur, dikerjakannya di waktu isya saja kalau sudah ketemu masjid atau musolahnya. Cara mengerjakannya sama. Yang pertama tentunya pasti niat dulu. Jadi misalnya kalian ingin menggabungkan maghrib dan isya, pasti dikerjakannya di waktu isya. Niatnya kalian pertama sholat maghrib dulu. Usolli fardo maghribi salasa rakaatin jam'a takhiran ma'al isya'i lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jama takhir beserta isya karena Allah ta'ala. Lalu sholat seperti biasa, maghrib 3 rakaat. Setelah sholat maghrib, salam, lalu langsung berdiri. Tidak boleh ada perbuatan atau tidak boleh ada kegiatan.
Langsung berdiri, dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Usolli fardo isya'i arba'a rakaatin jam'an takhiron ma'al maghribi lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jama takhir beserta maghrib lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Begitu ya, jadi kalau misalnya jama takhir menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, dikerjakannya di waktu yang kedua. Kalau misalnya menggabungkan zuhur dan asar berarti dikerjakannya di waktu asar. Kalau menggabungkan sholat maghrib dan isya berarti dilaksanakannya di waktu isya. Jadi sholat jama takdim dan sholat jama takhir ini bagaimana situasi dan kondisi kalian ketika dalam perjalanan ya, atau ketika kondisi yang lainnya. Oke, selanjutnya halaman 22, yaitu yang ketiga, sebab-sebab diperbolehkannya sholat jama'. Jadi sholat jama' ini tidak boleh sembarangan ya, harus dilaksanakannya, ada aturannya, ada sebab-sebabnya dilaksanakan sholat jama'. Yang pertama apa? Dalam perjalanan jauh atau minimal 81 km. Di sini juga hadis riwayat muttafaqun ilaih. Rasulullah bersabda, Rasulullah menjama sholat zuhur dengan asar jika sedang melakukan perjalanan dan menjama maghrib dengan isya. Jadi Rasul juga ketika dalam perjalanan jauh, beliau juga melaksanakan sholat jama ini ya. Yang kedua, sebab diperbolehkannya jama yaitu perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadi perjalanannya ini adalah tujuannya yang baik, tidak boleh tujuannya yang dilarang oleh Allah ya. Jadi perjalanan ini pasti diperbolehkannya jama' harus dalam tujuan yang baik. Yang ketiga, dalam keadaan membahayakan seperti hujan lebat, perang, sakit atau badai. Nah, ini juga mungkin ketika kalian sedang sakit, kalian boleh menjamak sholat, atau kalian terjebak hujan yang sangat lebat, atau bahkan hujannya dengan badai dan gak memungkinkan untuk sholat tepat waktu, jadi sholatnya kalian boleh dijamak. Yang terakhir, sebab diperbolehkannya jama' yaitu haji. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Rasulullah menjama' sholat maghrib dan isya di Muzdalifah saat beliau melaksanakan haji wada. Jadi Rasul juga ketika sedang melaksanakan haji wada, beliau menjama' sholatnya maghrib dan isya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Apabila ada yang kurang paham, bisa boleh tanyakan ke Bu Nurul ya. Oke, tugas kalian adalah di halaman 23. Kalian jawab pertanyaan ini. Umar dan keluarganya sedang dalam perjalanan. Waktu sholat zuhur sudah tiba, namun mereka belum menemukan masjid untuk sholat. Apa yang harus dilakukan Umar dan keluarganya? Sholat apa sajakah yang boleh dijamak? Nah, tugas ini atau soal ini kalian jawab di buku tulis ya. Kirimkan ke WhatsApp Bu Nurul. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini cukup sampai sini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian di rumah jaga kesehatan ya, makan dan minuman yang baik-baik. Kalau perlu olahraga supaya menjaga imun kalian. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera Allah angkat dari muka bumi dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.